Bab 2649. Naga Putih berlutut. Jangan memainkan banyak trik, aku di sini untuk menantangmu hari ini. Erikin berdiri di belakang pria besar itu dan menggelengkan kepalanya. Atau, kamu juga bisa memberiku pohon tua menjulang langit selama beberapa hari, dan aku akan segera pergi. Saat itu, tempat ini akan tetap menjadi milikmu. Sombong sekali, aku telah duduk di sini selama 10 tahun, apakah aku akan memberimu posisi ini dengan kata-katamu? Naga Putih mencibir, tubuhnya bergetar, dan dia bergegas menuju Erikin. Bahkan jika tidak menggunakan Reiki, ketika naga putih kecil terbang, angin yang bergolak di udara membuat orang merasa kesemutan di wajah, dan udara terus-menerus bergolak. Meskipun Erikin berbicara secara sombong, dia tidak meremehkan lawannya di dalam hatinya. Apa yang dikatakan orang ini adalah keturunan ras naga, bahkan jika dia tidak berlatih, kekuatan tubuh Taois juga sebanding dengan iblis monster, belum lagi dia berada di klan dari garis keturunan gunung sihir. Seorang jenius. Keduanya bertarung dalam sekejap, meskipun itu hanya tabrakan tinju dan kaki yang sederhana, kekosongan yang bergetar-bergetar, seperti suara guntur, terus-menerus bergema ke segala arah. Di daerah ini, apakah itu klan iblis atau kultivator biasa, mereka semua menahan napas dan menonton semua ini dengan mata goyah. Masalahnya bukan hanya tentang Erikin dan Naga Putih, tetapi juga tentang setiap kultivator di penjara kabut putih. Tubuh Taois orang ini sangat keras. Apakah ini bakat keturunan naga? Selama pertandingan, Erikin sedikit mengernyit, dan dia juga jelas merasa bahwa Naga Putih berbeda dari yang berotot, Jifuang, dan lainnya yang pernah dia tangani sebelumnya. Ketika mereka pertama kali muncul, tingkat tempering tubuh Taois kedua orang itu hampir sama, dan Erikin tidak memanfaatkannya sama sekali. Di sisi lain, Naga Putih lebih terkejut daripada Erikin. Mengetahui bahwa dia adalah ras naga, tubuhnya secara alami jauh lebih unggul dari klan iblis lainnya, apalagi dari kultivator biasa. Akibatnya, menghadapi Erikin, yang basis kultivasinya satu tingkat lebih rendah dari miliknya, dia tidak dapat memanfaatkan kekuatan fisiknya sendiri. Setelah keduanya meninju dan bertabrakan, mereka mundur pada saat yang bersamaan. Sepertinya aku harus menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya untuk berurusan denganmu. Senyum muncul di sudut mulut Naga Putih. Tidak disangka, di penjara, aku bisa bertemu dengan seorang kultivator biasa yang begitu menarik. Berhenti bicara omong kosong, datang saja jika kamu punya cara. Erikin berkata dengan tenang. Naga Putih bersenandung dan bergegas menuju Erikin lagi. Keduanya bertarung di tempat lagi, tetapi tidak peduli seberapa kecil Naga Putih mengubah strateginya dan menggunakan metodenya, Erikin tetap tidak bergerak, tanpa mengungkapkan kekurangan apapun. Sebaliknya, seiring berjalannya waktu, Naga Putih secara bertahap menjadi cemas, dan kekuatannya menjadi sia-sia, secara bertahap berubah dari ofensif menjadi defensif. Bagaimana ini mungkin? Mengapa orang ini melakukan gerakan yang begitu halus? Apakah dia lebih berpengalaman daripadaku, yang tumbuh besar dalam pertempuran dan pembantaian? Bukankah ini seorang kultivator? Merapalkan ilmu sihir dan mengendalikan Reiki seharusnya yang menjadi kekuatannya. Bagaimana dia bisa lebih baik dariku dalam aspek yang seharusnya dikuasai oleh iblis monster? Naga Putih tidak bisa mempercayainya, terus-menerus ditekan dan dipukuli oleh Erikin membuatnya merasa lebih sedih. Tapi bagaimana dia tahu bahwa Erikin lahir di bintang biru, bukan di daratan dunia dewa? Pada awal latihan, Erikin tidak memiliki kontak pertapa abadi, tetapi semuanya adalah pejuang. Dibandingkan dengan pejuang, Erikin mengandalkan Reiki untuk menang, tetapi sebagai hasilnya, dia menguasai banyak keterampilan dan metode pejuang. Sederhananya, itu berarti tidak bergantung pada Reiki.
Mengetahui bahwa dia akan masuk penjara kali ini, Eric Kin tidak mempersiapkan banyak hal di luar, berlatih di ruang memurnikan obat selama beberapa hari dan mengambil barang-barang yang dia tinggalkan. Dan bahkan jika naga putih telah bertarung dengan iblis monster sejak kecil, bagaimanapun, itu lebih mengandalkan Reiki untuk bertarung satu sama lain. Sekarang tidak ada Reiki, itu berbeda lagi. Boom! Naga putih dipukul oleh Eric Kin dan tubuhnya langsung terbang. Dia menghantam tirai tipis formasi sebelum menghentikan tubuhnya dan jatuh ke tanah. Tuan muda bukan lawan manusia ini. Semua klan iblis tidak bisa dipercaya. Pada akhirnya, naga putih yang terlempar ke udara. Di sisi lain, Jifwang dan yang lainnya bersemangat dan berteriak. Mengaum. Merasakan emosi orang-orang di sekitarnya, wajah naga putih memerah dan dia berteriak. Di bawah kemarahan, bahkan suara itu menjadi raungan naga asli. Bergegas ke Eric Kin lagi. Kali ini di luar naga putih kecil, sudah ada lingkaran cahaya yang beredar, darah naga di tubuhnya melonjak dan mendidih. Saat darah naga bersirkulasi, kekuatan napas naga putih kecil terus bertambah, dan Reiki langsung melonjak kemanapun ia lewat. Tidak, darah di tubuhnya terbakar, yang setara dengan menggunakan Reiki, dia melanggar hukum, kan? Penjaga, orang ini menggunakan Reiki. Kalian masih tidak segera datang. Melihat pemandangan ini, banyak kultivator biasa terkejut dan tiba-tiba berteriak. Dan kabut putih melonjak di sekitar, beberapa sosok bergegas ke dalamnya dari kejauhan, menuju naga putih kecil. Namun, naga putih menggunakan darah naga, dan kecepatannya selalu lebih cepat daripada orang-orang ini yang bergegas. Dalam sekejap mata, naga putih sudah tiba di depan Eric Kin. Kemudian sebuah pukulan diledakkan, asap dan debu naik, Reiki gelisah. Boom! Sejumlah besar kabut putih melonjak dengan liar, pasir dan batu beterbangan di tanah, menutupi segalanya. Teman seiman, Hartono Liu dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ngeri. Di bawah gerakan naga putih, Eric Kin takutnya akan menderita luka parah, dan bahkan kultivasinya mungkin akan dihapuskan. Semua orang menjauh, siapapun yang mendekat akan dibunuh. Namun, sebelum Hartono Liu dan yang lainnya berlari untuk menyelamatkan, para penjaga penjara kabut putih sudah terbang ke sini. Dengan teriakan yang menggelegar, cahaya dingin dari pedang spiritual terhunus. Lebih dari 10 kultivator penjaga yang tidak terpengaruh formasi di sini turun membubarkan 2 kultivator yang siap bergerak. Setelah itu, penjaga penjara jatuh ke udara dengan wajah dingin, dan di tangan orang banyak menghancurkan turbulensi Reiki. Area pusat tempat keduanya bertarung secara bertahap diekspos ke semua orang. Hati semua orang gugup dan ratusan pasang mata berkumpul di area yang sama. Kemudian, semua orang menjadi terkejut. Di lapangan, naga putih berdarah, setengah berlutut di tanah, kepalanya terkulai, dan matanya penuh ketakutan. Pada saat ini, dia sepertinya baru saja menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan, tidak hanya kehilangan semangat juangnya, tetapi dia tidak berani menatap Eric Kin. Dan Eric Kin berdiri di depannya, pakaiannya tidak rusak sama sekali, lengannya perlahan ditarik kembali, dan dia menghembuskan napas yang menyesakkan. Bawa orang ini pergi. Mata penjaga penjara juga menunjukkan keterkejutan dan menunjuk ke naga putih kecil. Segera 2 penjaga melangkah maju, membawa naga putih kecil yang diam. Napas naga, bagaimana dia bisa memiliki napas naga yang lebih kuat dari milikku? Baru saat itulah naga putih kembali sadar dan melihat kembali ke belakang Eric Kin, dengan keraguan dan kejutan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Dia tidak dipukul sampai berlutut oleh Eric Kin, tetapi dengan gerakan itu, dia bahkan tidak menyentuh tubuh Eric Kin. Ketika dia memobilisasi darah naga, bahkan ada roh merah di belakangnya. Dia bukan naga sungguhan,
Jadi ketika darah naga dirangsang, jiwa naga akan turun dan mengendalikan darah naga. Bersambung.